Oke, shalom teman-teman semua. Jadi judul sharing firman kita pada siang hari ini itu adalah evidence. Apa sih artinya evidence itu? Evidence itu artinya adalah bukti, ya. Jadi bukti atau evidence adalah bukti. Dan siang ini kita akan sama-sama belajar di dalam konteks God honoring life atau kehidupan yang menghormati Tuhan. Berarti berbicara sebagai sebuah kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Ya, evidence berbicara kalau kita lihat sama-sama di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan demikian. Kita buka sama-sama ya, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, pada saat kita merenungkan Galatia 5 ini, seringkali mungkin ada beberapa di antara kita yang salah mengerti atau salah paham tentang buah roh. Maksudnya gimana? Karena mungkin dari kita melihatnya, karena itu ada 9, ya jadi kita rasanya seperti ada 9 buah roh. Ya, tapi itu bisa membawa kita kepada sebuah kesimpulan yang berbeda mengenai buah roh. Ya, kalau kita tahu di sini, buah roh itu hanyalah satu. Dikatakan the fruit of the spirit. Buah roh itu adalah satu. Dan saya ingin mengatakan pada siang hari ini bahwa buah roh adalah satu kesatuan dan bukan pilihan. Maksudnya gimana? Kalau Tuhan mau kita memiliki buah roh, jadi kita nggak bisa kita ngomong bahwa oh saya hari ini masih dapatnya yang kasihnya dulu, sukacitanya dulu, damai sejahteranya. Tapi buat sabar, buat jadi orang yang murah hati, buat baik, masih susah, masih belum dapat itu. Ya, jadi kita ingin sama-sama belajar pada siang hari ini bahwa buah roh itu adalah satu kesatuan dan bukan pilihan. Ibarat sebagai satu buah dengan 9 flavors. Jadi pada saat kita makan itu 9-9-nya kita dapat semua rasanya. Ya. Dan saya ingin mengatakan pada siang hari ini bahwa buah roh adalah evidence atau bukti bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang menghormati Tuhan. Kalau kita baca di Galatia 5 ya, Paulus menjelaskan dua perbedaan yang kontras antara apa yang bisa dihasilkan oleh perbuatan. Rasul Paulus menggunakan kata deeds atau perbuatan di ayat yang ke-19 dan apa yang bisa dihasilkan oleh buah roh di ayat yang ke-22 ini. Maksudnya gimana? Ketika kita berbicara tentang perbuatan atau deeds, ya, perbuatan adalah apa yang dilakukan seseorang ketika ia bekerja. Itu adalah perbuatan, ada tindakan, itu perlakuannya, itu perbuatannya. Namun buah adalah sesuatu yang timbul karena adanya suatu kekuatan dari dalam. Pohon anggur pada saat dia tidak berbuah, maka kita tidak akan bisa melihat bahwa ada anggur di situ. Dan kenapa dia bisa jadi anggur? Karena ada satu kekuatan dari dalam sehingga itu bisa menghasilkan buah. Ya, jadi buah itu adalah sesuatu yang timbul karena adanya suatu kekuatan dari dalam. Ya, makanya Rasul Paulus memberikan suatu perbedaan yang kontras antara apa yang bisa dihasilkan dari deeds atau perbuatan dan apa yang bisa dihasilkan dari buah. Dan kita buka lagi ya di Kolose 1 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, Kolose 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sekali lagi kita sama-sama tahu bahwa kalau kita kenal Tuhan Yesus Kristus ya, sebenarnya Tuhan Yesus Kristus tidak, dalam tanda kutip, tidak tertarik dengan apa yang kita lakukan buat dia. Melainkan apa yang kita hasilkan secara rohani. Karena ada banyak sekali perlakuan-perlakuan yang terlihat baik di depan orang, tapi ternyata itu bukan perlakuan yang kita hasilkan secara rohani.
Dan perlakuan yang bisa kita hasilkan secara rohani adalah pada saat kita punya buah. Buah roh itu ada 9. Ya, bukan buah rohnya ada 9 ya, tapi ada 9 rasa di dalam satu buah itu. Kalau kita makan satu buah apel, berarti di dalam apel itu ada 9 rasa di situ. Dan hanya rohnya yang bekerja di dalam kita yang dapat membuat kita melakukan perbuatan baik. Sekali lagi, hanya karena roh Tuhan yang ada di dalam kita itu yang bisa membuat kita melakukan perbuatan baik. Kita bisa melakukan banyak sekali perbuatan baik, tetapi kita tidak menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu sama-sama kita belajar pada siang hari ini. Kita perlu yang namanya buah roh itu. Nah, pada saat kita merenungkan di Galatia 5 ini ya, ada 9 unsur di situ. Di dalam satu buah itu ada 9 unsur di situ. Saya ingin mempelajari yang pertama. Kita nggak akan bahas satu persatu, tapi ada 3 kategori di situ. Pada saat kita punya buah roh, berarti kita belajar yang namanya tentang righteous character atau karakter kebenaran. Memiliki karakter yang benar itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Walaupun kita semua ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan di dalam kasih karunia, tidak akan langsung menjadikan kita bisa berbuat benar. Dan tidak membuat pembenaran menjadi garansi dalam setiap perbuatan kita. Makanya kalau kita diselamatkan Tuhan, tidak akan langsung membuat kita bisa berbuat yang benar. Kita harus belajar bagaimana caranya. Dan itu tidak menjadikan pembenaran menjadi garansi bahwa semua yang kita lakukan, pokoknya aku lakukan ini karena aku sudah diselamatin Tuhan. Dan pokoknya ini semuanya untuk Tuhan. Ya, jadi untuk kita bisa belajar sama-sama righteous kebenaran, kita akan baca lagi ya. Di Roma 7 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Roma 7 ayat ke-18 sampai dengan yang ke-20. Dikatakan demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Righteous character. Rasul Paulus sendiri mengerti bahwa betapa susahnya untuk bisa memiliki karakter kebenaran. Karena di dalam daging yang ada hanyalah naluri untuk berbuat dosa. Jadi karakter kebenaran, ya, dari buah roh itu ada 9 unsur, yaitu karakter kebenaran. Kategori yang pertama. Dan saya sangat terberkati apa yang sudah pernah disampaikan Pastor Iman, mungkin minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, dikatakan bahwa kita tahu bahwa hukum Taurat itu mengubah perilakunya. Sedangkan kasih karunia itu mengubahkan nalurinya. Semuanya sama-sama baik. Tapi di dalam kasih karunia, Tuhan mau naluri kita berubah. Jadi yang ada di dalam kita, karakter kebenaran itu ada di dalam kita. Kenapa? Karena karakter kebenaran adalah akar dari buah yang akan kita hasilkan. Kalau rootnya itu kebenaran, maka fruitnya juga kebenaran. Semua yang kita buat itu adalah perbuatan yang menunjukkan kebenaran yang sejati. Nah, kalau kita ingin menghasilkan buah yang benar, maka usahakanlah setiap waktu untuk bangun hubungan dengan sang kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena semakin kita dekat, maka semakin kita menjadi serupa dengan Dia. Kita bisa mengerti apa yang kita harus lakukan dengan benar. Dan hadirat Tuhan yang akan mentransformasi hati kita menjadikan refleksi dari kasih-Nya yang besar. Jadi kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita semakin kenal Tuhan, kita jadi semakin tahu apa itu kebenaran yang sejati, dan kita bisa menjadikan itu bagian dari perilaku kita. Bahasa sederhananya adalah pada saat kita mendekatkan diri dan semakin dekat dengan Kristus,
kita bahwa bahasa sederhana adalah kita semakin nyata bahwa kita ini adalah anak-anak Kristus. Kita semakin dilihat dan dikenal bahwa kita ini memang anak-anak Kristus. Berbicara tentang righteous karakter atau karakter kebenaran. Tidak ada jalan pintas menuju kepada kekudusan dan kesalehan. Dan di dalam hal ini adalah hal yang mustahil kita kerjakan sendiri tanpa kita izinkan Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita dan mengubah naluri kita. Kita nggak akan bisa punya righteous karakter dalam kehidupan kita kalau kita nggak mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai, memimpin kita, membimbing kita, mendirect kita dalam setiap kehidupan yang kita lakukan. Dan oleh karena Roh Kudus yang akan mengubah setiap naluri kita. Ya Rasul Paulus sendiri berkata bahwa nggak ada yang baik dalam tubuhku, semuanya itu jahat. Makanya kita perlu righteous karakter. Dan poin yang kedua berbicara tentang buah roh. Kategori yang kedua, di situ ada yang namanya gracious compassionate. Maksudnya gimana? Gracious compassionate adalah ramah dan penuh kasih sayang. Wow. Evidence atau bukti yang kedua kalau kita memiliki buah roh adalah kita menjadi orang yang ramah dan penuh kasih sayang. Sampai saat ini kita pahami terlebih dahulu sama-sama bahwa keramahan itu bukan sekedar berbicara tentang kemudahan berinteraksi, tetapi juga bagaimana kita memberi respon terhadap situasi. Itu keramahan. Hahaha, mudah bergaul, mudah kumpul. Begitu ada masalah sedikit, baper. Hahaha, mudah kumpul. Wah, mudah menyesuaikan diri. Ngobrol sini sana. Ya, oh orangnya ramah ya, senyum, segala macam. Tapi begitu kena masalah, langsung berubah semuanya. Jadi keramahan itu bukan sekedar kita menjadi orang yang mudah di dalam berinteraksi. Tetapi juga bagaimana kita bisa memberi respon terhadap situasi. Kita belajar sama-sama ya. Di Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 dikatakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi keramahan itu bukan hanya sekedar diartikan sebagai kemudahan di dalam bergaul, mudah menyesuaikan diri. Wah, kalau ngomong sama orang yang di pinggir jalan, yang maksudnya pekerjaannya mungkin mungkin di bawah kita, orangnya bisa ngobrol. Nah, kalau kita ngomong sama yang di atas juga bisa menyesuaikan diri. Jadi keramahan tidak sekedar berbicara tentang kemudahan berinteraksi, tetapi berbicara tentang kita mau untuk mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Di situ arti keramahan yang lebih besar. Di situ arti keramahan dan penuh kasih sayang yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ini misalnya ya, kita ke bank nih. Kita lagi pergi ke bank, kemudian mendapatkan sapaan. Sejak dari pintu kita masuk, ketemu satpam ya, sampai jalan ke depan teller, kita selalu mendapatkan sapaan. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Kita melihatnya seperti adanya keramahan di situ. Namun kalau kita ketahui, hal ini tidak serta-merta kita artikan sebagai keramahan. Karena bisa saja apa yang mereka lakukan adalah bagian dari pekerjaan. Kita ya selamat pagi. Dalam hatinya tuh dendam banget. Bongkol banget. Aku lagi punya masalah sama rekan kerja. Tapi harus dituntut untuk bisa ya selamat pagi. Tapi jangan bongkol banget. Nah yang dimaksud keramahan adalah adanya rasa untuk saling mengampuni. Adanya rasa untuk mau memaafkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi ramah yang muncul dari dalam hati. Jadi keramahan itu tidak hanya sekedar berbicara sebatas senyum, salam, dan sapa. Tetapi keramahan berbicara tentang aku mengasihi engkau karena aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Itu keramahan dan penuh kasih sayang. Ya, jadi bukan hanya sekedar hai, halo, wah, selamat datang gitu. Hal itu memang kita perlukan. Ya, untuk interaksi. Tetapi yang Tuhan mau dan inginkan keramahan yang kita punya di dalam buah roh itu adalah kita mengasihi orang itu. Karena kita tahu bahwa kita ini sudah dikasihi Tuhan.
Ini pengalaman ya. Saya pernah dengar ada orang yang ngomong sendiri sama saya. Wih, bagaimana cara saya merespon orang itu tergantung bagaimana cara orang itu bersikap kepada saya. Kemudian dia lebih menjelaskan lagi. Ini orang ini ngomong sama saya. Orang ini lebih menjelaskan lagi bahwa aku bisa berbeda-beda terhadap orang tergantung dari masing-masing orang tersebut. Pokoknya orangnya kayak gini ya aku bisa kayak ya pokoknya kamu bisa melihat sikapku yang berbeda-beda. Tergantung orangnya. Pada saat awalnya kita berpikir mungkin jangan-jangan nih orangnya bisa beradaptasi nih. Ya kan? Oh, orangnya ini bisa menyesuaikan. Wah, dia bisa masuk di semua kalangan masyarakat ya. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, menurut saya, orang yang berbicara seperti ini adalah orang yang mungkin tidak dewasa, melainkan mungkin masih memiliki karakter yang kanak-kanak. Kenapa? Karena berbicara tentang keramahan. Dan keramahan itu ada di dalam Tuhan. Karakter Tuhan itu stabil dan tidak berubah-ubah. Itu maksudnya. Jadi ketika kita diciptakan menurut gambarnya, seharusnya keramahan sudah jadi standar yang pasti di dalam kehidupan kita. Mau ketemu orang yang kayak apa, ya kita tetap bisa menunjukkan keramahan. Karena itu adalah buah. Saya lebih suka kita punya prinsip sama-sama ya. Seperti ini, bahwa kita tidak akan pernah bisa mengatur bagaimana cara orang memperlakukan kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meresponi mereka dengan keramahan. Maksudnya gimana? Adanya integritas untuk berlaku ramah kepada semua orang. Sekali lagi, keramahan bukan hanya berbicara tentang senyum, salam, sapa. Tapi keramahan itu adalah lebih dalam daripada itu. Respon terhadap situasi. Respon terhadap masalah. Mau gak kita mengampuni mereka? Kita ubah segala amarah, kita ubah segala kegeraman, kita ubah segala apapun itu menjadi keramahan, kasih sayang dan mengampuni. Ini hal yang gak mudah. Tapi kita percaya gracious, compassionate. Kalau kita punya buah roh, kita juga akan menjadi orang yang gracious, compassionate, orang yang ramah dan penuh kasih sayang. Dan poin yang terakhir, ya, pada siang hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang faithful loving kindness, kasih yang setia. Ya, jadi sekali lagi ya, pada saat kita membaca buah roh, kita merenungkan, kalau kita merasa masih sabarnya belum dapat, masih suka nggak bisa menguasai dirinya, kita harus minta terus sama Tuhan untuk memperbarui hati kita. Karena buah roh itu bukan pilihan, buah roh itu satu kesatuan. Sekali kita makan, kita merasakan 9 flavor itu. Faithful loving kindness, kasih yang setia. Pada saat kita melihat Alkitab kita, firman itu ditulis. Seringkali kita menemukan rahmat, kata kasih sayang, kata cinta, kesetiaan, anugerah. Kata-kata ini merupakan terjemahan yang dalam tanda kutip diusahakan dari bahasa Ibrani, satu bahasa Ibrani yang bernama satu kata Ibrani yang artinya yang tulisannya adalah hesed. Jadi kata hesed itu kalau kita